Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita lanjutkan mata kuliah kita. Hari ini akan kita bahas ELCB sebagai pengaman manusia dari listrik. ELCB sebagai pengaman manusia dari listrik. Apakah yang dimaksud dengan alat ELCB? Kalau dari singkatannya, ELCB itu sendiri singkatan dari Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi ELCB ini mempunyai prinsip kerja, yaitu prinsip kerjanya adalah mendeteksi adanya arus bocor baik pada gangguan tanah maupun gangguan terhadap ground. Nah, dengan cara membandingkan nilai antara fase dan netral dari suatu sistem, di mana arus yang keluar melalui titik fase dan netral pada suatu sistem instalasi selalu berbanding lurus atau seimbang. Apabila ada perbedaan nilai pada titik fase dan netral yang diakibatkan oleh adanya gangguan tidak seimbang antara titik fase terhadap tanah atau ground, maka ELCB tersebut akan memutuskan aliran listrik pada suatu sistem. Jadi ini adalah prinsip kerja dari ELCB. Nah, ELCB sebagai pengaman manusia dari listrik. Nah, dengan menggunakan ELCB pada sistem instalasi listrik diharapkan bahaya yang diakibatkan oleh adanya gangguan tegangan sentuh terhadap manusia dari jaringan instalasi dapat diminimalisir sehingga aman bagi manusia. Namun untuk memasang ELCB pada suatu sistem instalasi yang harus diperhatikan adalah instalasi listrik yang ada hendaknya diperiksa dulu agar tidak ada gangguan tanah atau ground. Jadi instalasinya harus bagus dulu, karena dengan gangguan tersebut arus listrik yang mengalir pada titik fase melebihi 30 mA sesuai ketentuan sensitivitas ELCB sebesar 30 mA, mengakibatkan ELCB yang dipasang akan trip atau jatuh walaupun tidak ada gangguan tegangan sentuh. Nah, jadi kalau ELCB itu dia disetting 30 mA, tujuannya adalah di saat ada arus mengalir pada tubuh manusia 30 mA itu manusia belum mengakibatkan kejadian yang fatal. Berbeda dengan MCB. Kalau MCB itu dia akan trip kalau batas arusnya sudah terlampaui. Nah, pengaman, maka dari itu ada ELCB itu adalah salah satu dari sistem proteksi pengaman. Nah, berikut ini adalah beberapa peralatan pengaman arus listrik yang juga digunakan untuk penghubung dan pemutus. Meskipun masih ada lagi selain model ini, namun berikut ini cukuplah untuk digunakan sebagai pengaman arus listrik. Yang pertama yang tadi sudah saya sebut adalah MCB atau Miniatur Circuit Breaker. Jadi MCB merupakan suatu alat yang digunakan untuk pengaman dari arus hubung singkat dan juga sebagai pembatas arus. Untuk pengamanan dari hubung singkat, MCB didesain dengan komponen relay elektromagnetik, sedangkan untuk mengamankan dari beban lebih, MCB dilengkapi dengan komponen termis atau bimetal, atau bisa juga berfungsi sebagai pembatas arus. Jadi dengan adanya komponen bimetal itu, kalau dia nanti arus yang lebih melampaui kapasitas MCB tersebut, maka bimetal tersebut akan lepas sehingga akan trip. Nah, MCB contoh yang paling jelas kita lihat dalam penggunaannya dapat kita lihat pada kWh meter. Nah, kalau kita di rumah-rumah itu di bawah kWh meter itu ada MCB itu sebagai pembatas arus maupun juga sebagai pengaman. Jadi MCB pada kWh meter umumnya dipasang di rumah-rumah. Di MCB fungsinya adalah untuk membatasi pemakaian arus sesuai daya yang terpasang,
Sedangkan apabila MCB yang dipasang setelah kWh meter atau di dalam rumah biasanya difungsikan sebagai pembagi instalasi jika MCB-nya dirancang lebih dari satu buah, jadi untuk membuat suatu grup instalasi. Nah, jika terjadi gangguan pada instalasi baik disebabkan oleh hubung singkat atau beban lebih, maka salah satu dari pengaman akan trip jatuh tergantung tingkat sensitivitasnya. MCB dirancang dengan satu kutub digunakan untuk satu fase dan 3 kutub untuk 3 fase. Jadi MCB ini ada satu fase maupun 3 fase. Pemakaiannya tergantung kebutuhan. Pada terminalnya hanya dipasang untuk kabel dengan polaritas fase. Jadi yang masuk ke MCB itu hanya satu kabel, polaritasnya fasenya aja. Bukan netral. Nah, tadi ada MCB, sekarang ada MCCB atau multi-case circuit breaker. Bentuknya hampir sama dengan MCB tadi. Kemudian pembatas arus juga ada NFB atau no fuse circuit breaker. Nah, di sini tadi kita membahas LCB. LCB itu untuk pengaman pada tegangan sentuh. Nah, apa itu tegangan sentuh? Nah, ini kita lihat ada CPU, maka di belakangnya itu ada kabel biru tuh. Ini untuk arde, untuk grounding. Nah, kalau tidak digroundkan, di bodi CPU itu ada tegangan-tegangan yang cukup mengganggu kalau kita sentuh. Jadi, untuk menghindari adanya tegangan sentuh yang membahayakan bagi manusia, maka harus dibuat sistem penanahannya. Salah satu contoh pada peralatan komputer, bila kita ingin agar tidak terjadi tegangan sentuh yang membahayakan, maka harus diberi saluran pentanahnya, ya ini seperti gambar ini yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, cara pemasangan kabel sistem pentanahan pada bodi komputer tersebut seperti gambar di samping. Nah, sebenarnya komputer khususnya PC memang dilengkapi dengan kabel ground pada stekernya yang langsung dihubungkan dengan bodi power supply, jadi nggak perlu susah-susah untuk memasang kabel pentanahan tambahan. Jika masih terjadi kontak bodi komputernya, maka yang harus ditanyakan apakah sistem instalasi listrik include dengan sistem pentanahan. Jika tidak, pasti kontak bodi komputer tetap akan terjadi. Jadi kalau listrik rumah kita tuh bagus, instalasinya sesuai standar, jadi di stop kontak itu ada 3 kabel, ada fase, netral, dan arde atau ground, dan jack kita juga bagus di komputer itu, maka sebetulnya tidak usah memberi tambahan kabel biru, itu nggak masalah, asal grounding di instalasi rumah kita itu bagus. Jadi tegangan sentuh itu tidak akan muncul. Ini tadi yang menambah, karena ground rumah kita itu jelek atau instalasinya jelek, maka diperlukan pentanahan ekstra. Ya, ini contohnya, tapi ini tidak praktis. Jadi mudah-mudahan dihindarilah inilah. Mudah-mudahan instalasi kita memang sudah baik. Jadi saat pemasangan, kalau kita orang listrik, kita harus tahu groundingnya bagus atau tidak, instalasinya bagus atau tidak, sehingga rumah kita tuh aman dan rapi, tidak usah nambah-nambahin seperti ini. Kita kembali lagi ke LCB. Pemasangan LCB pada instalasi listrik sangat bermanfaat bagi keamanan manusia dari tegangan sentuh dengan cara mendeteksi aliran arus yang melewati tubuh manusia. Selanjutnya, bagaimana cara pemasangan LCB tersebut? Untuk ilustrasi pemasangannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada suatu gambar. Dari gambar di samping memperlihatkan 2 sistem jaringan yang dilayani oleh LCB, yaitu jaringan untuk 1 fase dan jaringan untuk 3 fase. Sesuai dengan merek LCB, jika sistem jaringan yang tersedia adalah 3 fase, maka yang diamankan oleh LCB tetap antara fase dan netral, bukan antar fase. Jadi LCB itu prinsipnya adalah fase dan netral, karena
tegangan sentuh itu misalnya munculnya itu adalah antara fase dan netral. Kemungkinan terbesarnya itu adalah fase dan netral. Jadi ini adalah contoh pemasangan LCB. Nah, kita akan lihat yang pertama circuit breaker atau CB. CB biasa juga disebut pengaman otomatis sebagai pengganti pengaman lebur. Seringkali dapat digunakan pengaman otomatis. Pengaman otomatis ini memutuskan secara otomatis kalau arusnya melebihi suatu nilai tertentu. Nah, keuntungan sebuah pengaman otomatis ialah dapat segera digunakan lagi setelah terjadi pemutusan. Dalam pengaman otomatis terdapat kopling jalan bebas. Karena kopling ini otomatisnya tidak bisa dihubungkan kembali kalau gangguannya belum diperbaiki. Jadi kalau gangguannya belum diperbaiki itu belum bisa dinaikkan lagi, masih tetap trip. Kemudian pengaman otomatis memberi pengamanan termis maupun elektromagnetik. Untuk pengamanan termis digunakan sebuah elemen dilogam atau bimetal. Kalau melebihi nilai yang telah ditentukan, arusnya diputuskan oleh elemen ini atau oleh bimetal ini. Untuk pengamanan elektromagnetik digunakan sebuah kumparan yang dapat menarik sebuah angker dari besi lunak. Umumnya pemutusan secara elektromagnetik ini berlangsung tanpa hambatan. Kalau melebihi nilai yang telah ditentukan, arusnya akan segera diputuskan. Ini adalah pengetahuan cara kerja dari circuit breaker atau CB. Ini kita perjelas lagi jenis-jenis circuit breaker. Nah, jadi pemutusan secara termis terlangsung dengan kelambatan. Waktu pemutusan tergantung pada nilai arusnya. Arus paling rendah yang lama kelamaan masih menyebabkan otomatnya membuka, dinamakan arus jatuh. Nah, jadi circuit breaker tadi ada beberapa jenis dan itu merupakan karakteristik masing-masing. Nah, berdasarkan waktu pemutusannya, pengaman otomatis dapat dibagi atas otomat L, otomat H, dan otomat G. Nah, otomat L untuk hantaran atau len. Pada otomat jenis ini, pengaman termisnya disesuaikan dengan meningkatnya suhu hantaran. Kalau terjadi beban lebih dan suhu hantarannya melebihi suatu nilai tertentu, elemen dilogamnya atau bimetalnya akan memutuskan arusnya. Kalau terjadi hubung singkat, arusnya diputuskan oleh pengaman elektromagnetiknya. Untuk arus bolak-balik yang sama dengan 4 IN atau arus nominal sampai 6 IN dan arus searah yang sama dengan 8 IN, pemutusan arusnya berlangsung dalam waktu 0,2 second atau 0,2 detik. Jadi kalau terjadi hubung singkat, arusnya diputuskan oleh pengaman elektromagnetiknya. Nah, jadi untuk arus bolak-balik yaitu antara 4 IN atau arus nominal sampai 6 arus nominal dan arus searah yang sama dengan 8 IN. Pemutusannya membutuhkan waktu 0,2 detik. Ini untuk otomat L. Jadi dengan kemampuan arus seperti itu tadi membutuhkan waktu 0,2 detik. Kemudian ada otomat H. Nah, ini biasanya untuk instalasi rumah. H itu home. Secara termis jenis ini sama dengan otomatik L, tetapi pengaman elektromagnetiknya memutuskan dalam waktu 0,2 detik kalau arusnya sama dengan 2,5 IN sampai 3 IN untuk arus bolak-balik atau sama dengan 4 IN untuk arus searah. Nah, ini sama-sama 0,2 detik, cuma dia nilai arus nominalnya atau pengalih arus nominalnya dia lebih kecil, jadi hanya 2,5 sampai 3 IN. Kalau yang L tadi adalah 4 sampai 6.
jenis otomat ini digunakan untuk instalasi rumah. Pada instalasi rumah, arus gangguan yang rendah pun harus diputuskan dengan cepat. Jadi kalau terjadi gangguan tanah, bagian-bagian yang terbuat dari logam tidak akan lama bertegangan. Nah, ini jadi semakin cepat, pemutusannya semakin baik, jadi lebih aman. Nah, ini ada otomat G. Jenis otomat ini digunakan untuk mengamankan motor listrik kecil untuk arus bolak-balik dan arus searah, alat-alat listrik dan juga rangkaian akhir besar untuk penerangan, misalnya penerangan bangsal pabrik. Pengaman elektromagnetiknya berfungsi pada 8 IN sampai 11 IN untuk arus bolak-balik atau pada 14 IN untuk arus arah. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bandingkan antara L dan H. Ternyata yang G ini adalah pengaman elektromagnetiknya itu berfungsi pada 8 sampai 11 IN. Jadi kenapa seperti ini? Karena kalau motor itu arus startnya kan sangat tinggi, maka dia di saat sesaat itu dia masih mampu menahan. Jadi CB-nya itu belum trip. Maka di sini harus menggunakan otomat G. Nah, kontak-kontak saklarnya dan ruang pemadam busur apinya memiliki konstruksi khusus. Karena itu jenis otomat ini dapat memutuskan arus hubung singkat yang besar, yaitu hingga 1500 ampere. Nah, untuk bangunan-bangunan besar, misalnya bangunan flat atau asrama lah, diperlukan hantaran suplai utama sampai 35 mm persegi. Jadi kabelnya kabel besar, kabel 35 atau lebih. Nah, arus hubung singkat yang dapat timbul dalam instalasi ini dapat melebihi 2000 ampere. Nah, arus yang demikian besar akan merusak pengaman otomatisnya. Nah, sebelum arusnya dapat diputuskan, elemen bimetalnya akan menjadi lebur atau kontak-kontaknya menjadi lengket, sehingga otomatnya tidak dapat digunakan lagi. Jadi kalau dia melebihi kemampuannya, pengaman otomat ini bisa rusak. Jadi komponen bimetalnya atau elektromagnetiknya itu bisa meleleh sehingga dia tidak bisa berfungsi lagi. Nah, untuk mencegah kerusakan ini, di depan otomat dipasang sebuah patron lebur yang tahan hubung singkat. Patron lebur ini dinamakan pengaman pengawal dan harus sudah putus sebelum otomatnya menjadi rusak. Jadi kalau yang lebur adalah patronnya ini, dia lebih murah dibandingkan sistem otomatnya yang rusak. Nah, ini tampil di bawah ini memuat beberapa data untuk menentukan patron lebur yang harus digunakan sebagai pengaman pengawal. Nah, jadi untuk pengaman otomatis yang kurang dari atau sama dengan 6 ampere, patron lebur cepatnya adalah 20, patron lebur lambat adalah 16. Nah, kemudian yang 10 ampere, pengaman yang kurang dari 10 atau sama dengan 10 ampere, patron lebur cepatnya adalah 25, patron lebur lambatnya adalah 20, dan seterusnya seperti tabel ini. Nah, pengaman pengawal patron lebur lambat maksimum adalah 100 ampere. Pengaman pengawalnya harus dipilih sedemikian hingga otomatnya tidak menjadi rusak kalau terjadi hubung singkat, dan patron leburnya tidak putus kalau terjadi beban lebih. Kini ada pengaman otomatis yang pada 220 volt sepenuhnya tahan hubung singkat. Nah, kemampuan pemutusnya ialah 12.000 ampere pada 220 volt dengan cos-V 0,6. Ada yang 3.000 ampere pada 220 volt dengan cos-V 0,7. Kontak-kontak hubung otomat ini dibuat dari bahan yang tidak menjadi lengket walaupun arus hubung singkatnya besar. Untuk otomat jenis ini tidak diperlukan pengaman pengawal lagi. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi, maka
bisa seperti ini. Saklarnya memiliki pemutus ganda. Tiap-tiap pasang kontak pemutusan berada di dalam suatu ruang pemadam panjang dari bahan keramik khusus. Kecepatan pemutusannya sangat besar karena suatu konstruksi khusus dari mekanik pemutusan elektromagnetiknya. Waktu antara terjadinya hubungan singkat dan pemutusan pendek sekali. Untuk arus hubung singkat 12.000 ampere, waktu pemutusannya hanya 0,0003 second. Jadi sangat pendek, sangat cepat sekali, sehingga sudah trip atau putus dan perangkatnya belum rusak karena sangat cepat sekali. Pemutusan yang cepat ini dicapai dengan menggunakan sebuah elektromagnet dengan angker pemukul. Nah, angker ini tidak hanya memukul pena pemutus dari mekaniknya, tetapi juga memutus langsung pada poros hubung dari kedua kontak yang bergerak. Nah, ini ada pemutus sirkuit mini. Gawe pengaman arus lebih lain adalah pemutus sirkuit mini yang selanjutnya disebut MCB. MCB ini memproteksi arus lebih yang disebabkan terjadinya beban lebih dan arus lebih karena adanya hubung singkat atau hubung pendek. Dengan demikian, fungsi dasar kerjanya yaitu untuk pemutus yang disebabkan beban lebih dengan relay termis digunakan bimetal, dan pengaman hubung pendek dengan relay arus lebih seketika digunakan elektromagnet. Bila bimetal ataupun elektromagnet bekerja, maka ini akan memutus dengan kontak yang terletak pada pemadam busur api dan membuka saklar. MCB untuk pengaman rumah seperti pada pengaman lebur diutamakan untuk proteksi hubung pendek, sehingga pemakaiannya lebih diutamakan untuk mengamankan instalasi atau konduktornya, jadi bukan untuk mengamankan manusia. Berdasarkan IC 898/95 terdapat 3 macam karakteristik, yaitu tipe B, C, dan D. Arus nominal yang digunakan untuk rumah hunian bukan pada APP dengan pengenal tegangan 230/400 volt ialah 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, dan 63 ampere. Jadi kalau kita di rumah-rumah itu, maka MCB kita itu adanya sekitar, yaitu angka-angkanya ada 6 ampere, 8 ampere, 10 ampere, dan seterusnya itu tadi. Jadi kemampuan membuka atau breaking capacity bila terjadi hubung pendek adalah 3 kA, 6 kA, atau 10 kA. Jadi dia kalau ada hubung singkat dan arusnya 3 kA, 6 kA, dan 10 kA, ini alatnya belum rusak, jadi belum lengket. Jadi ada kapasitas arus dan ada breaking capacity. Sedangkan MCB pada APP diutamakan sebagai pembatas arus dengan karakteristik CL atau current limiter. Di samping itu juga sebagai gawe pengaman arus hubung pendek yang bekerja seketika. Arus nominal yang digunakan pada APP dengan pengenal tegangan 230/400 volt ialah 1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, dan 50 ampere. Disesuaikan dengan VA konsumen. Adapun kemampuan membuka bila terjadi hubung singkat 3 kA dan 6 kA menurut SPLN 108 tahun 1993, MCB yang khusus digunakan oleh PLN mempunyai tombol biru. Nah, MCB yang berfungsi sebagai pengaman tunggal, di dalamnya hanya terdapat relay hubungan singkat atau short circuit relay yang bertindak sebagai pemutus rangkaian apabila terjadi hubungan singkat. Nah, di bawah ini adalah gambar konstruksi MCB 1 kutub. Nah, ini adalah gambarnya, ini ada pegas, ini ada pegas. Nah, ini adalah koilnya. Jadi kalau ada
arus yang lebih, maka ini akan bergerak. Jadi MCB pada saat sekarang paling banyak digunakan untuk instalasi industri maupun instalasi gedung bertingkat. Adapun penggunaan tipe-tipe tersebut adalah tipe B sebagai pengaman kabel atau penghantar terutama untuk perumahan, tipe C sebagai pengaman kabel atau penghantar terutama sangat menguntungkan bila arus intras tinggi, misalnya lampu merkuri dan motor. Jadi maksudnya arus saatnya itu tinggi, jadi sangat cocok kalau kita pakai tipe C. Tipe D untuk penerapan yang menyangkut menimbulkan pulsa cukup besar, contoh misalnya trafo, katup, jadi terus kemudian ada kapasitor, jadi pulsanya tinggi, itu adalah impulsnya tinggi, itu tipe D. Nah, kembali lagi ke LCB. Guna LCB untuk memutuskan rangkaian dari sumber jika terjadi tegangan sentuh. Penyusun utama LCB adalah sebuah mekanik pemutus, sebuah penghantar fase, inti trafo, arus seimbang, dan penghantar netral. Nah, jika tidak ada arus gangguan pada rangkaian, maka arus seimbang, sehingga tidak ada pengaruh kemagnetan pada trafo dan tidak ada tegangan yang diimbaskan pada belitan sekunder trafo arus. Jika terjadi arus gangguan pada beban karena kerusakan isolasi sehingga mengalir arus ke bumi, maka keseimbangan pada trafo arus terganggu dan menghasilkan medan magnet yang mengimbaskan suatu tegangan pada belitan sekunder trafo arus yang menyebabkan rangkaian diputuskan oleh sistem pemutusnya. Di LCB bekerja berdasarkan keseimbangan arus beban antara fase dan netral. Nah, ini tadi kita bahas masalah LCB. Ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan. Untuk itu pembahasan LCB kita akhiri sekian dulu. Kalau saudara pengen lebih dalam lagi bagaimana cara pemasangannya, saudara bisa belajar di internet juga banyak, di YouTube juga banyak. Mungkin lain waktu akan saya tunjukkan proses wiring diagram LCB di YouTube. Untuk itu sekian dulu, terima kasih, selamat belajar.